Salam ngompol, ngopini politik. Salam dari Begawan. Nah, tadi malam saya dikirimi sebuah link video dari seorang teman dan diminta berkomentar. Tuh ini. Jujur saja saya kaget ketika membuka dan menyimaknya. Tidak saya sangka loh ini. Tidak saya sangka Cak Nun, orang yang saya hormati dan saya kagumi, berkata sangat kasar pada presiden kita. Saya bersedih sekali. Saya berduka loh ini, berduka betul ini. Saya pening dan pusing. Tapi saya harus katakan kali ini kepada Cak Nun. Ini Cak Nun ini kelewatan nih, kelewatan ini. Beliau menyebut Presiden Jokowi seperti Fir'aun. Ini rak kelewatan ini. Diakui atau tidak, Cak Nun adalah salah satu tokoh Islam yang cukup disegani. Dia salah satu tokoh Muslim yang sama sekali tidak bersedia masuk dalam kancah politik. Nah, padahal jelang keruntuhan Presiden Soeharto waktu dulu, kelompok oposisi yang membuka komunikasi dengan Pak Harto diperantarai oleh Cak Nun. Bayangkan kayak apa ini sebenarnya? Setahu saya, beliau dekat dengan banyak tokoh zaman Orde Baru. Tapi pasca runtuhnya Orba, Cak Nun seperti menarik diri, menghilang begitu saja, menjauh dari hiruk pikuk dan hingar-bingarnya politik. Nah, Cak Nun ini memilih jalan sunyi, mendidik umat. Bukan hanya umat Islam loh, tapi umat beragama dan atau siapapun yang ingin mendengarkan tausiahnya. Beliau membuka majelis Mahyayan Padang Bulan di Bantul, Yogyakarta sana. Loh, kayak apa ini Cak Nun ini sebenarnya? Apa yang dinyatakan Cak Nun di videonya? Begini, siapa saja yang disebut Cak Nun dan bagaimana kita menyikapi videonya itu? Mari kita tetap di ngompol, di ngopini politik ini yang akan membedah ucapan Cak Nun itu karepe apa toh dalam ngompol saat ini juga. Nah, kata Cak Nun, sang Kiai Kanjeng ini, terkenalnya itu Kiai Kanjeng. Hasil pemilu itu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak kedewasaan rakyat. Nah, algoritma pemilu 2024 karena sudah ada menang sekarang ini. Karena Indonesia dikuasai Fir'aun yang namanya Jokowi. Loh, Harun yang dikuasai Antoni Salim beserta 10 naga Haman yang namanya Luhut Panjaitan. Waduh ini, parah ini. Nah, beliau itu pribadi yang sebenarnya sering berkata apa adanya. Jujur loh orangnya itu. Namun sepengetahuan kita, semua tidak suka menuduh-nuduh. Jujur Cak Nun ini malah lebih sering menyindir dengan kata jenaka, lucu. Ya, kata kalau tausiah itu lucu, banyak orang ketawa ini. Lah entah apa yang ada di pikirannya kali ini. Pikirannya Cak Nun itu ngapain sampai menyebut Fir'aun pada presiden kita Jokowi. Nah, meski mungkin bagi sebagian orang menyebut guyonan, tapi ya orang pantas itu. Tidak bisa seperti itu. Apapun itu tidak pantas itu. Nah, ini bukan soal Cak Nun tidak punya partai. Tidak punya pengikut yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu. Tapi cara berbicaranya tidak mendidik. Silahkan cek konten ngompol yang saya bawakan ini. Yang sudah tayang di channel kebanggaan kita, Sewo TV ini. Meski tidak menyukai Pak Anies, tidak menyukai PKS atau kaum intoleran, Om Begawan lebih suka mengkritisi perilaku yang salah. Pak Anies dan kelompoknya adalah bagian sejarah bangsa ini. Maka yang perlu dikritisi adalah sikap salahnya. Nek salah ya dikritisi, nek bener ya didukung, begitu loh. Bukan pribadi Pak Aniesnya, tapi perilakunya. Bahkan saya tidak setuju menyebut etnis Arab. Apalagi menyebut Pak Anies dengan sebutan Yaman. Saya nggak mau. Itu tidak elok dan tidak mencerminkan sikap bangsa yang Pancasialis. Apakah Cak Nun sudah melupakan itu semuanya?
Kita ini bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila loh Cak Nun. Saya menghormati para tokoh-tokoh pengkritik Presiden Jokowi. Sepanjang kritikan disampaikan dalam konteks yang benar, konteks kebijakan yang diambil pemerintah. Bukan individu atau pribadinya. Oh enggak, jangan begitu. Sebagai tokoh yang lumayan banyak didengar masyarakat, tidak elok rasanya menyebut begitu. Masa loh, seorang Cak Nun akan meniru Habib Rizik atau Pak Amin Rais yang suka menuduh-nuduh sembarangan, nuduh orang karu-karuan. Nah, ingatkan Pak Amin Rais pernah menyebut rezim bebek lumpuh pada pemerintah. Nah, serendah itukah akhlak seorang MH Ainun Nazib? Cak, kita ini sebagai manusia akan tinggi karena adab dan perilaku kita. Kita akan dihormati karena tutur kata kita. Seperti kata pepatah Jawa, ajining diri ono ing lati, di bibir kita. Nah, saya kira Cak Nun sangat tahu itu. Karena beliau ini seorang Jawa dan belajar maupun menguasai banyak ilmu agama Islam. Ya, semoga Cak Nun segera menyadari kesalahannya. Tapi kata-kata lanjutan yang diucapkan Cak Nun ini tidak malah menyadarkan para jemaahnya. Beliau menyebut pemangku stakeholder terlalu sibuk dengan bencana, yaitu tipu daya. Nah, tipu daya dianggap bencana ini. Nah, dan hal ini tidak pernah berakhir hingga tahun 2024 nanti. Nah, sebab keinginan untuk mengurangi bencana menurutnya tidak ada. Nah, Cak Nun ini menyebut pemerintah itu malah fokus pada kekayaan. Ini karpe opo ini Cak Nun ini. Cak Nun, jika benar itu Anda ucapkan, artinya Anda tidak mengenal Pak Jokowi dengan baik. Cak Nun tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Syekh dalam acara peringatan 1 abad NU di Banyuwangi. Cak Nun memang tidak mengakui sebagai NU, tetapi amaliyah Cak Nun jelas Nahyidin. Meski sama-sama dari Solo dan sudah 8 tahun tidak pernah bertemu dengan Habib Syekh selalu mendoakan Pak Jokowi. Tidak pernah melecehkan sama sekali. Habib Syekh tidak pernah iri dengan beberapa tokoh atau ulama lain. Iya, atau ulama lain yang diundang istana. Enggak pernah. Tidak pernah. Padahal ketika Pak Jokowi masih menjadi wali kota Surakarta dulu, mereka berdua sering bersua, berjumpa, ngopi bareng, ya, bersilaturahmi, saling membantu. Tidak pernah tuh kita mendengar Habib Syekh menuduh-nuduh Pak Jokowi atau memberi perumpamaan yang buruk. Oh, enggak pernah. Oh, sama-sama dari Solo, mesti harus saling menghormati. Cak Nun sering menyebut dirinya sebagai Kiai Beling. Oh, wah ya, Kiai Beling asal bukan Kiai Preman itu, enggak apa-apa, Kiai Beling enggak apa-apa. Itu sebutan dulu ketika beliau masih sering menulis artikel di berbagai media massa. Nah, meskipun Beling atau bahasa Indonesianya itu nuwakal, seorang kiai tidak mudah menstigma, menstempel, mentasbiskan seorang dengan contoh buruk. Oh, enggak boleh itu. Apalagi dengan mengatakan Pak Jokowi seperti Fir'aun. Entuk itu, nggak pantas nih. Apalagi beliau itu sebagai seorang kepala negara loh. Kepala negara, presiden itu adalah sebuah hal yang kita hormati. Tinggi derajatnya seorang bukan karena merendahkan orang lain. Saya percaya loh, Pak Jokowi dan keluarganya tidak akan ambil pusing dengan sebutan Fir'aun. Tetapi begitukah cara seorang tokoh mendidik atau memberi contoh pada para pemujanya? Cak Nun, kalau memang ingin diundang ke istana, ini menurut perkiraan Begawan loh ini, atau ingin bertemu dengan presiden, ya sampaikan saja. Atau jika memang ada kritikan, nasihat, atau apapun yang ingin dibicarakan, ya pasti tahu harus bagaimana caranya. Tidak begitu mengata-ngatai ya seperti itu. Oh ya jangan begitu. Bagaimana bisa menuding pemerintah fokus pada kekayaan dan pendapatan? Lihat saja. Bagaimana keluarga presiden hidup dengan sederhana.
Bahkan melihat pernikahan ketiga anaknya menolak semua sumbangan, tidak memakai fasilitas negara, dan ketiga anaknya memilih jalan kehidupannya sendiri-sendiri. Dengan Mas Gibran, ya toh, yang kini mengambil pilihan politik, ayahnya tidak pernah menentengnya kemana-mana. Jenengan ngertos gitu. Mas Gibran pernah itu dituntun bapaknya, nggak pernah. Ketika kunjungan resmi pun Mas Gibran berada di posisi di mana seharusnya wali kota berada. Orang lungguh ngadeg jejer bapaknya sebagai presiden, enggak seperti itu. Zan Etes bisa saja naik ke RI 1 dan dalam genggaman erat presiden, ya karena dia mbah kakungnya. Sementara wali kota harus berjarak, alias diurutkan setelah menteri, gubernur atau pejabat lainnya. Pangkatnya wali kota. Nek cucune, putune ya digendong gitu loh. Apakah itu yang disebut menumpuk kekayaan? Saya kira Cak Nun benar-benar tidak mengenal keluarga Pak Jokowi secara keseluruhan. Dipikirnya Pak Presiden sekarang seperti Pak Harto dulu ya, yang semua anaknya pasti mendapatkan dampak positif duluan setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Wah, itu rezeki sik liyane keri. Enggak seperti itu. Apa dikira berbagai perusahaan yang dimiliki Mas Gibran atau Mas Kaisang sewaktu pandemi tidak mengalami kesulitan? Ya mengalami kesulitan. Sama saja Cak dengan perusahaan lain. Orang enak bedane. Nah, Cak Nun, masih banyak masyarakat kita yang hormat dan respek sama panjenengan. Wah, saya ini begawan ini seneng menghormati jenengan. Termasuk saya ini. Iya, dulu sentilan-sentilan Anda pada kebijakan pemerintah sangat cerdas dan jenaka. Dan sangat masuk gampang diartikan. Gampang diterima oleh masyarakat. Sehingga yang disentil pasti tersipu malu. Malu ini. Wong Jawa dipanggung gletrak gitu loh. Mau membenahi tanpa merasa disalahkan. Nah, semoga sekarang Cak Nun bukan berubah. Tapi hanya terpleset lidah saja. Ini semoga loh. Orang tenanan nih. Semoga tidak punya maksud apa-apa. Ini saya jamin ini. Saya jamin Cak Nun tidak punya motif apa-apa. Semoga tidak punya motif apa-apa. Tetapi jangan dikira kata-kata atau ujaran negatif tidak berbalik pada yang mengucapkan. Itu bisa dibuktikan loh Cak. Sudah banyak buktinya. Percayalah. Sebenci apapun kita pada presiden, bisa dijamin itu. Presiden tidak akan mempolisikan kita. Orang apa-apa ditokne wae, dinengke wae. Tapi apakah itu yang mau kita ambil sebagai seorang yang beragama? Lah saya rasakan tidak gitu loh. Kita ini seorang beragama ya jangan melecehkan, apalagi yang kita lecehkan itu seorang presiden loh, Cak itu. Itu lambang negara loh, hati-hati loh tuh. Nah, gitu aja ya Cak Nun. Salam kenal dari saya, Pak Begawan, host ngompol, ngopini politik yang sering tampil di Sewot TV. Tonton ya, semoga suatu saat kita bisa bertemu dan berdiskusi bersama-sama. Salam dari Om Begawan.